Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Otomods. Kali ini kami ada di AHM Safety Riding Park. Di sini kita menemui Honda ADV 160 terbaru, tapi yang sudah dimodifikasi oleh AHM untuk memberikan inspirasi ya ke para konsumennya kalau Honda ADV 160 itu bisa dimodifikasi seperti ini. Nah, yang di kanan saya ini dia konsepnya touring gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu konsepnya racing. Di sini kita bakal bahas satu persatu ubahannya apa aja dari dua motor ini. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian. Selamat menonton. Oke, sekarang kita bahas dulu nih yang ADV 160 dengan gaya Explorer. Dia lebih tampilannya petualang banget ya, dan warnanya juga ada berubah nih dari warna standarnya dia jadi warna seperti padang pasir gitu, tapi ada sedikit kamuflase di bagian sampingnya, dan ada juga clear warna oranye di bagian kanan dan kirinya. Nah, untuk dari tampilan wajahnya dia banyak berubah. Kayak di sini dia udah pakai windshield extender, jadi windshieldnya lebih tinggi, lebih panjang, dan dia ada crash barnya juga, dan di crash bar itu disematkan dua buah fog lamp ya, kanan dan kiri. Dan fog lamp ini juga udah LED. Nah, turun ke bawah nih ke kaki-kakinya, dia udah pakai suspensi yang berubah juga. Suspensinya udah upside down dari Scarlett. Lalu di bagian pelek ini warnanya udah berubah, tapi peleknya masih standar, cuma warnanya aja pakai warna oranye yang senada sama yang ada di bodi kanan kirinya. Sementara untuk di bagian pengereman dia kalipernya pakai RCB, tapi disc brake-nya masih standar. Nah, buat di bagian kokpit nih, sebenarnya dari kokpitnya ada banyak banget yang berubah, dan ini baru pertama kalinya ngelihat ADV 160. Biasanya kan lihat di channel Auto Rider aja ya yang bahas motor baru. Ini speedometer ada berubah banget, di sini jadi ada tombolnya, dan untuk modifikasinya dia juga banyak nih di bagian kokpit. Dari mulai ada handguard ini dari aftermarket, lalu pakai master remnya kanan kiri itu RCB E01 yang oval. Ini jadi keren banget sih, kanan kiri RCB gini. Lalu untuk spion dia pakai model aftermarket CNC kalau nggak salah. Nah, lalu untuk hand gripnya juga udah berubah pakai punya RCB. Sementara ada juga modifikasi, ini kayaknya GPS nih, jadi karena ada layar Garmin, dan di bagian kanannya ini hand gripnya ada handrestnya. Ini genuine aksesoris nih dari Hondanya. Terus turun ke bawah ada genuine aksesoris lagi, kayak di bagian tutup tangkinya itu ada center pad. Lalu di bagian deck juga udah ada dikasih genuine aksesoris. Nah, di bagian kanan sini ada lambang Katros Garage, jadi bisa diketahui ya ini motor garapan dari Ateng Katros. Lalu bagian jok juga udah berubah dari standarnya, dan di bagian belakang sini itu juga cukup banyak ubahannya. Dari mulai bracket box ini dibuat secara custom, lalu top boxnya pakai punya Givi, dan di bagian bawah itu masih cukup standar, kayak knalpotnya ini masih standar, tapi shocknya udah ganti pakai YSS G series. Sama di bagian peleknya masih warna oranye sama seperti depannya, dan sementara di bagian radiator, cover radiatornya tuh pakai aksesoris genuine AHM. Nah, tadi kan sebelah kanan ya. Nah, sebelah kirinya juga udah ada modifikasi, tapi cukup simple, cukup minor lah ya, karena cuma ada garnish air filter. Yang ini adalah genuine aksesoris dari AHM juga. Nah, sekarang udah yang versi petualang, kita bahas yang versi racingnya. Oke, di sini kita ada Honda ADV 160 yang udah dimodifikasi jadi sebuah motor yang konsepnya tuh racing gitu ya. Padahal kan ADV itu sebenarnya dari konsep standar itu adalah sebuah motor yang bergaya petualang. Tapi di sini ternyata karena ADV punya tampilan yang sangat agresif, ternyata bisa juga dimodifikasi jadi motor yang terlihat racing. Di sini bisa dilihat ubahannya dari warna aja udah berubah banget. Dia warnanya ini sedikit bunglon ya, ada hijaunya kadang biru, dan ini ada siraliknya banyak banget. Dan paduan warnanya tuh banyak banget. Di sini bunglon, di bawahnya itu ada abu-abu, lalu di bagian bawah ini dan beberapa komponen lainnya itu ada bodinya yang udah carbon forget. Jadi dari mulai tutup tangki, terus bodi samping ini, di depan ada winglet, dia juga dari forget carbon, sampai ke belakang itu di cover tailnya itu juga udah forget carbon.
ini bener-bener konsepnya tuh racing banget dan menarik banget sih. Dan bisa dilihat ubahan di bagian depan itu selain tadi ada wingletnya ya, dia bagian windshieldnya juga udah berubah, udah nggak ada setelan buat tinggiin turunin si windshieldnya lagi, karena kalau racing ya udah nggak butuh windshield yang tinggi-tinggi ya, jadi lebih mencari aerodinamika. Nah di bagian lampunya masih standar ya. Sekarang kita bahas kaki-kaki depannya sekalian. Sama, dia ada berubah pakai suspensi upside down dari Scarlett Racing dan kalipernya juga udah pakai RCB. Nah di bagian pelek ini masih standar sama kayak yang petualang, tapi udah di airbrush lagi, dicat ulang, jadi warnanya dia sewarna bodi yang samping ini silver gitu ya, dan tampilannya glossy banget. Nah kalau yang tadi itu bannya masih standar, kalau yang ini udah berubah. Kan kalau standarnya dia pakai ban dual purpose karena untuk mendukung gaya petualang. Nah kalau yang racing ini dia pakai ban Bridgestone Butlux dengan ukurannya tuh 110/80 di depan. Ini bener-bener keren banget sih, beda dari ADV lainnya. Oke, di bagian kemudi ini ubahannya cukup banyak dan menarik banget, karena kan kalau ADV 160 itu standarnya pakai stang fat bar. Nah di sini stangnya berubah karena konsepnya racing, jadi dia pakai stang yang racing handlebar gitu. Jadi bentuknya tuh mirip-mirip stang jepit yang ada di motor-motor sport fairing. Dan selain stang, dia juga ada ubahannya, kayak dia pakai master rem RCB E01 yang oval juga. Dan sayangnya sebenarnya kalau konsep racing ya, mendingan pakai yang radial mungkin ya, lebih keren lagi gitu. Dan walaupun dia pakai RCB 01 ini, tapi selang remnya hell cuy, udah berubah ya. Kalau yang tadi kan selang remnya masih standar, jadi ini kanan kiri udah hell. Dan di bagian hand grip pakai RCB juga, sementara untuk spionnya itu diganti jadi bar end pakai dari Rizoma. Nah sekarang kita sedikit mundur ke belakang, dan di bagian bodinya ini kelihatan ada grafis ya, kayak di sini kanan tuh ada street, lalu di bawahnya 160 dan ada emblem Katros juga sama kayak yang di Explorer-nya. Dan di bagian jok ini udah berubah dari standarnya, jelas ya, kelihatan banget. Joknya ini yang bagian depan untuk pengendaranya itu berkontur kayak potong roti gitu, dan aksen-aksennya kayak karbon ya. Sementara yang belakang itu dibikin sedikit tinggi di tengahnya. Jadi kalau duduk sendirian itu berasa kayak single seater, tapi ini masih bisa didudukin. Nah lanjut ke belakang, dia udah nggak ada spakboard, jadi tail tidy, pakai tail tidy buat naruh plat nomor. Dan ini sih hati-hati banget kalau hujan ya, karena bisa nyiprat, tapi emang konsep motor racing seperti itu. Lalu untuk kaki-kakinya di belakang itu suspensinya pakai RCB juga. Nah untuk bannya di bagian belakang ini pakai ukuran 140/70 ring 13. Nah ubahan lain ada di bagian knalpot nih. Knalpotnya pakai aero dan ini head on banget, dan bagian leherannya tuh dikasih kayak kain gitu ya, kayak di motor-motor custom. Sementara ada beberapa aksesoris genuine nih di bagian cover radiator tuh pakai garnish dari genuine parts aksesoris. Lalu di bagian kiri juga di CVT di box filter udaranya juga pakai garnish dari genuine parts Astra Honda Motor. Nah kalau tadi kan kita bahas modifikasi di motornya, ternyata AHM juga ngadirin genuine aksesoris di bagian kuncinya. Jadi remote kuncinya ADV 160 ini udah ada aksesorisnya, dan harganya murah banget, 56.000, tapi bisa mengubah tampilannya jadi lebih elegan. Ini keren banget sih, hal yang detail, yang kecil, simple, tapi jadi kelas banget. Oke, itu dia tadi ubahan-ubahan dari Honda ADV 160, baik yang Explorer atau yang racing ini nih. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda di bawah ya. Dan jangan lupa juga kalau mau cari tahu review yang standarnya, yang dipakai secara bawaan pabrik, itu bisa ditonton di YouTube Autorider, bisa dilihat di link di atas ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan komentar Anda di bawah, berikan tanggapan Anda tentang modifikasi ini, apakah Anda tertarik untuk melakukan modifikasi yang sama. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu ada yang lagi nyari-nyari inspirasi, ya kan, bisa dikasih tahu ke teman Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Otomods untuk mengetahui video-video modifikasi berikutnya, dan main juga ke Instagram kami di @otomods_ dan website kami di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review modifikasi berikutnya. Dadah!